Ya, eh, karena begini Bang Aliman, saya melihat DP ke listrik ini tidak ada perbedaannya, sama jadi humas. Jawabannya selalu politis, masih koordinasi, dan tidak ada tindakan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada pelajar geger, ada Rahman Khalil, ada Mazhur, ada Aji, Farid, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti yang lain juga ikut. Kita hari ini akan mengupas tentang masalah penyelewengan dana sekolah antara fitnah, kilah, atau lumrah. Fitnah, kilah, atau lumrah. Ini sudah sering terjadi, sering kita dengar, sering kita membaca ya, terutama dari Dinda Ahmad Nur. Ini Cak Madhune Celeper ini sering bicara tentang persoalan masalah pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Dari KIP dulu, tuh BOP, terus dan lain-lain. Mas Thomas, saya dulu ke Mas Ahmad An-Nur yang sering memunculkan persoalan, biar nanti bisa ditanggapi. Siap. Dinda An-Nur, ini sampai sekarang kan belum ada nih bahwa penyelewengan dana sekolah itu menjadi persoalan hukum, ada tindakan, dan saya belum pernah dengar ada masalah yang sebenar-benarnya sebagaimana yang sering diceritakan, distatuskan oleh Dinda An-Nur, baik BOP, BOS, KIP, dan lain-lain. Ini fitnah bener apa emang gimana nih sebetulnya, Dinda? Terima kasih atas waktunya, Ganda. Jadi begini, urusan BOS, terusan urusan BOP, terusan urusan dana-dana lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan, ini agak istilah itu begini. Ibaratkan kentut katanya itu, kedengaran suaranya tapi nggak kelihatan kedengaran baunya tapi nggak kelihatan bentuknya. Yang mana? Sebentar Dinda. Yang mana ini yang rame ini? Yang rame ini di mana ini? Nggak tahu, bukan punya saya nggak ada mano. Kukruk di mana ini? Ini di Tang Roma lebih saya bambu mano itu. Oke. Saya mod dulu ya, Mas Thomas ya. Mod. Ya. Saya mod dulu untuk Mas Thomas. Nanti selanjutnya saya minta ke Mas Thomas. Oke. Anur lanjutkan, Mas Anur. Oke. Jadi begini, urusan BOP, terusan urusan dana BOS dan lain sebagainya yang terkaitan dengan potong memotong di Kabupaten Bangkalan ini sebenarnya bukan menjadi rahasia sudah menjadi rahasia umum lagi gitu. Jadi ini siapapun terusan dimanapun kalau ada di Bangkalan itu pasti entah di Kecamatan Geger, entah di Kelampes, entah di Sepuluh dan lain sebagainya, ini sebenarnya merasakan hal yang sama seperti itu. Ibaratkan kentut yang kedengaran baunya tapi tidak kelihatan wujudnya, seperti itu. Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan itu tidak kuat menahan atau tidak berdaya menghadapi sistem yang dibuat sedemikian rupa seperti itu, sehingga mereka tidak melakukan perlawanan atau upaya apa-apa. Nah, jalan terakhirnya ya gimana ya, hanya golongan-golongan anak-anak jalanan, artinya itu aktivis-aktivis yang punya kepedulian yang kemudian itu bisa bersuara terhadap publik terkait dengan dugaan atau indikasi penyelewengan atau pemotongan terhadap dana-dana seperti BOP ataupun dana BOS yang ada di Kabupaten Bangkalan seperti itu. Benar adanya sampai saat ini memang tidak ada satupun dari Dinas Pendidikan atau dari oknum-oknum yang mengelola pendidikan ini yang sampai masuk ke jeratan hukum seperti itu. Ya karena kita kesulitan untuk
untuk membuktikan, toh sekalipun ada yang sudah terbukti beberapa waktu yang lalu yang telah saya laporkan kepada Polres Bangkalan karena kerugian hanya 68 juta itu dihentikan seperti itu. Alasannya ya sebagaimana yang saya sampaikan dulu karena uang itu sudah dikembalikan. Jadi ini sudah semacam tersistematis seperti itu. Intinya ini kentut ya. Ini kentut ya. Ya. Bukan fitnah tapi lumrah, gitu ya. Betul. Kalau masuk ke dalam istilah tiga fitnah, kilah, lumrah, ini bukan fitnah, sudah menjadi kelumrahan, tapi karena sistem yang sudah terjadi itu ada ketidakberdayaan pihak pengelola sekolah untuk melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Sebagai anggota yang diangkat ini sebuah kebenaran. sebagai anggota Dewan Pendidikan, Mas Thomas, apakah mendengar ini apa sama kesimpulannya lumrah atau bagaimana ini sebetulnya, Mas Thomas? Iya. Dibuka dulu mutnya. Halo Mas Thomas. Iya. Gimana menurut Mas Thomas? Ini lumrah apa fitnah atau bagaimana gini Mas Thomas ini? Saya sebagai pengawal dari pembicaraan ini, saya sebenarnya yang ditunjuk oleh Bang Aliman ini saudara ketua, cuman dilimpahkan ke saya. Saya mendengar hal itu, cuman karena saya di Dewan Pendidikan harus mampu membuktikan dan menindaklanjuti. Jadi memang bukti itu sangat diperlukan dan sedang kami cari tentang tentang isu terkait hal itu. Mudah-mudahan nanti ke depan Mas siapa ini Mas Ainur ya, Mas Ahmad Nur, ini Ahmad An-Nur mampu membuktikan hal ini, atau kami juga akan berusaha barangkali bisa lebih dahulu membuktikan isu tentang hal ini dari isu menjadi bukti sehingga akhirnya mampu menghentikan dan mampu meluruskan persoalan ini. Itu bagi saya. Oke. Jadi kelasnya masih isu ya. Kalau Nur itu kentut. Kalau kentut itu pasti jelas makhluknya, zatnya ada, baunya menyeruap kemana-mana. Cuma memang hanya bau saja gitu. Tapi tidak ada yang memungkiri bahwa kentut itu makhluk gitu. Oke. Barangkali teman-teman yang lainnya sudah ada pelajar Geger, ada Rahman Khail, ada Nasiruddin, ada Aji, ada Suhud. Mau untuk berbagi cerita atau bagaimana, atau mau mengklarifikasi terhadap narasumber atau yang lain-lain, silakan. Siapa yang mau bicara silakan. Halo. Ada Abdul Wahid. Halo. Siapa yang bicara ini? Oh, Boleh masuk, Pak Direktur. Monggo. Siapa ya? Masud. Monggo Masud. Siap. Yang di sana. Oh. Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Thomas yang mewakili Dewan Pendidikan dan juga Ahmad An-Nur selaku aktivis desa dulunya. Tak tahu sekarang ini. Oh, sekarang aktivis SIDE. Kalau dulu aktivis desa, sekarang aktivis SIDE. Dibalik saja desa dan SIDE. Melambung ke Jawa Timur kayaknya sekarang ini. Oh iya, namanya sudah menyeruap, bukan lagi fitnah. Ya, saya kemarin sudah melakukan tindakan-tindakan yang mana tindakan itu tindakan aduan yang saya laporkan langsung terhadap Kejari Kabupaten Bangkalan, di mana sampai hari ini belum ada respon baik persoalan BOP dan BOS. Bahkan ada kepala sekolah yang menyatakan bahwa saya tidak berani untuk memberikan saksi terhadap laporan itu, cuman kami siap untuk memberikan keterangan. Artinya tidak berani memberikan saksi itu terhadap tindakan hukumnya, karena alibinya pasti nanti administrasi saya itu dipersulit. Kira-kira sudah jadi rahasia umum lah. Dan kalau Bang Thomas ini mengatakan masih ingin menggali kasus itu, kayaknya lumrah, Kak.
Ingin membuktikan dari kentut menjadi ingin membuktikan kelasnya karena ini hanya isu, belum terbukti kelasnya hanya kelas isu, belum masuk ke kelas bukti gitu, Mbak Suhud. Ya, karena begini Bang Aliman, saya melihat DP ke distrik ini tidak ada perbedaannya, sama jadi humas. Jawabannya selalu politis, masih koordinasi dan tidak ada tindakan tegas. Coba ulangi kalimat terakhir antara DP dan Diknas apa itu? Antara DP dan Dinas Pendidikan ini tidak ada perbedaan. Sama-sama ingin melakukan koordinasi. Bahkan tidak ada jelas di Dewan Pendidikan. Kalau boleh saya mengkritik, Dewan Pendidikan lalu politis jawabannya. Masih koordinasi. Ini kan lucu Bang Thomas. Ayolah tindakan itu lebih diseriuskan, lebih masif. Jangan jawaban politis lah. Malu-maluin Bangkalan lah. Bukan kelasnya Dewan Pendidikan itu karena mantan aktivis. Sekali lagi harus benar Bang Thomas. Saya bukan mengkritisi personalnya loh ya. Saya bukan ngebully, tapi Dewan Pendidikannya. Jadi kalau kemudian ini Dewan Pendidikan hanya sebatas koordinasi, mungkin berikan saja terhadap mahasiswa lah untuk penggalian data itu. Karena ya malu-maluin lah. Jadi tolong nanti ke depan Dewan Pendidikan ini dan juga distrik ini ada perbedaan. Kalau memang Dewan Pendidikan fokus terhadap pendidikannya di koordinasi, urusan ya, coba diperjelas Masud. Coba diperjelas perbedaan jadi apanya? Perbedaannya Diknas dan DP itu apanya yang berbeda? Ya, kalau saya melihat begini Bang Aliman. Perbedaannya adalah Dewan Pendidikan bagian di tim koordinasi dan Dewan Pendidikan ini adalah lembaganya. Dua-duanya sebenarnya berbeda. Cuman isinya juga sama-sama mendukung. Substansinya sama. Oh, maksudnya ini sama-sama humas gitu maksudnya yang kemarin sama itu ya? Sebenarnya. Karena isinya orang-orang politisi. Kalau katanya Kang Ahmad itu bukan politisi sebenarnya mereka itu. Amburadul politisinya. Oke, itu saya kira saya coba untuk sederhanakan ya. Karena meskipun ini logikanya masih baru gitu, sulit untuk dicerna, tapi kayaknya ingin menyampaikan bahwa antara DP dan Diknas itu sulit dibedakan. Tupoksinya, tugas pokok fungsi masing-masing itu sulit untuk dibedakan gitu. Tanggapannya Pak Thomas, kan ngerti maksudnya kan meskipun tidak begitu jelas ngerti kan maksudnya barusan. Salam hormat kepada Mas Zuhud ya. Zuhud 100. Zuhud 100. Ini tidak kan beliau melaporkan kejaksaan itu kan berarti sudah punya bukti. Mas Thomas, ada krecek-krecek. Oh iya. Nah, sip, monggo. Mas Zuhud itu kan sudah melaporkan ke kejaksaan. Kami dukung itu pembuktiannya. Dan kalau perlu datanya kasihkan juga ke kami untuk kami sandingkan nantinya sama-sama mendukung bagaimana kalau memang betul-betul ada temuan terkait penyelewengan tentang pendidikan. Yang kedua, terkait peran dan fungsi Dewan Pendidikan itu masih dipertanyakan. Saya kira memang harus selalu dikritik. Lembaga itu harus selalu dikritik, bahkan kalau perlu di demo Dewan Pendidikan itu bagaimana supaya membentuk gairah baru sehingga tidak santai di dalam bekerja. Jadi saya apresiasi itu Mas Suud itu. Kalau perlu kami demo datangi atau Pak ini gimana dan seterusnya. Aktivis itu nggak boleh diam memang. Saya bagus itu karena kerjaan saya dulu waktu jadi aktivis. Jadi aktivis itu harus mencari betul-betul dan melaporkan. Jadi pasang jaket setebal-tebalnya biar tidak gampang masuk angin gitu loh. Itu maksud saya. Saya sangat mendukung itu. Kalau perlu dengan kami yang melaporkan nanti Mas Thomas, bersama-sama. Mas Thomas, jangan sampai masuk angin.
Enggak, saya masuk angin. Nah, ini saya mengintip di belakang kepalanya Mas Thomas. Jangan-jangan memang di Tengare banyak aktivis yang masuk angin ya? Ya tidak begitu maksudnya. Karena kekhawatiran itu sebagai manusia itu kan wajar. Tapi saya bukan suudzon, tapi itu bentuk kewaspadaan. Biar kita sama-sama jalan satu rel untuk menuntas habis tentang persoalan ini. Oke, Mas Thomas, intinya Mas Suhud menjadi tuduhan gitu. Mas Suhud, ini respon dari anggota Dewan Pendidikan yang hari ini resmi mewakili Dewan Pendidikan karena sudah ditunjuk oleh ketuanya. Kalau perlu demo Dewan Pendidikan, artinya Mas Suhud 100 ini kalau menemukan tidak ada perbedaan antara Diknas dengan DP, demo itu biar tugas pokok fungsinya, perannya betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu Mas Suhud. Jadi sebagai mantan aktivis, Mas Thomas dan Dewan Pendidikan tidak alergi terhadap demo gitu ya, Mas Thomas ya? Iya, betul. Ya. Tadi itu sempat disinyalir Mas Thomas bahwa Dewan Pendidikan itu dianggap menjadi humasnya Diknas, itu betulnya. Ini nggak benar. Memang harus begitu, memang harus dituduh-tuduh begitu, biar kami ini berubah, berbenah, menuju kebaikan dan perbaikan. Itu harus. Oke, makasih Mas Thomas. Mas Suhud, karena banyak yang hadir, karena banyak yang ikut, kita sedikit-sedikit waktunya. Tanggapannya sedikit, Dinda Ahmad, tanggapannya terhadap apa yang menjadi pembicaraan antara Suhud dan Mas Thomas ini. Jadi begini, saya ingin ambil jalan tengahnya saja ya. Pertama, kalau misalkan kata Suhud tadi itu saya bahasakan dengan bahasa saya ini, DP adalah bempernya Dinas Pendidikan, bukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka ini saya juga ngasih saran gitu kepada Bapak Thomas ini. Sebenarnya urusan BUP ini saya tidak mengharapkan ini sampai ke meja hijau, artinya sampai lapor-melapor seperti halnya yang dilakukan oleh saudara Suhud ini sampai ke kejaksaan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau misalkan rekomendasi yang kita sampaikan ke depan, dari dulu itu ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan, bukan malah menjadi bempernya Dinas Pendidikan, mungkin tidak akan sampai seperti saat ini. Maka kembalilah pada fungsi dan tujuannya Dinas Pendidikan, yaitu pertama kalau dalam bidang anggaran, tentu dari Dewan Pendidikan ini juga punya fungsi monitoring dan controlling juga terhadap mulai dari proses perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan, baik di BOP dan lain sebagainya, bagaimana mengatur skenario dana BOP ini tentu harus bisa ke arah sana. Selain juga Dewan Pendidikan ini juga melakukan pengawasan terhadap kurikulum dan bagaimana proses belajar mengajar. Saya kira sudah bisa ditangkap, Dinda. Dinas Pendidikan seperti saya kira sudah bisa ditangkap oleh Mas Thomas itu. Artinya ini hanya penegasan saja dari apa yang tadi disampaikan oleh Suhud. Cuma Mas Thomas itu sudah welcome sebetulnya. Dewan Pendidikan welcome. Ya. Mas Thomas, Dewan Pendidikan itu sudah menjadi sorotan hari ini oleh banyak pihak, oleh aktivis dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sorotannya macam ini sudah dengar langsung, dan mudah-mudahan ada langkah-langkah jelas dan taktis besok, dan tidak terjebak kepada yang barusan dianggap sebagai bemper, sebagai humas dan wasabi ajmain. Barangkali ada yang lain. Selamat datang Normawati Sari, Ahmad Dhani, Rahmat Kil, Saudara Muhyi, ada Abdul Wahid. Barangkali ada yang mau bicara? Yang lain? Oh iya. Junaidi, Muhammad Junaidi. Monggo, Mas Junaidi. Saya. Assalamualaikum. Baru bergabung saya. Manasir sebentar dulu. Manasir, sekarang Junaidi dulu. Nunggu ya giliran ya. Mas Junaidi, silakan Mas Junaidi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke poinnya Mas ya, Terima kasih waktunya ya. Begini tanggapan saya kepada Bang Thomas AG ini, masa sebagai Dewan Pendidikan, sebagai Dewan itu masa harus menunggu demo? Kalau itu tugas dan tupoksinya di jalan itu. Jadi harapan kita ini jangan sampai ada demo lah, minta di demo dan lain sebagainya.
dan lain itu sebagainya. Mas Jun, itu sebetulnya sendiri. bentuk kelegoan dari Dewan Pendidikan untuk dikritik dan memberikan menerima masukan. Itu maksudnya Mas Jun. Lanjut Mas Jun, apa yang berpersoalan Iya, lagi? paham. Tapi kalau harus di demo, berarti kan bukan bentuk apa kan? Berarti kelemahannya itu. Berarti menunjukkan kelemahannya apabila di demo baru saya semangat bekerja. Padahal tuduhan-tuduhan teman-teman itu menjadi bemper, jadi humpah dan lain sebagainya itu mungkin ada teman yang seperti itu. Ya. Harus mengkoreksi diri, introspeksi diri lah. Jangan menunggu teman-teman aktivis untuk berdemo dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Mas Jun, kasih. responnya Mas Thomas, respon Mas Thomas, perspektif yang dibawa oleh Mas Junaidi. Wajar lah, karena kami kan ini dibentuk pada Januari yang lalu. Untuk sekarang ini kan masih proses penyesuaian terhadap pola-pola kerja Dinas Pendidikan. Jadi kami sudah melakukan banyak hal, cuman beliau-beliau ini mungkin kami kurang menginformasikan terhadap masyarakat terkait apa yang kami kerjakan gitu. Mungkin butuh nanti kami sering nimbrung di Sanrasan ini untuk menyampaikan sebagai bahan publikasi biar didengar oleh masyarakat itu tentang apa yang kami telah kerjakan. Oke, itu Mas Jun tanggapannya diterima atau tidak terima, masih ada pertanyaan lebih besar lagi di dalam benaknya Mas Jun, itu terserah Mas Jun, dan publik juga akan menilai tentang masalah apa ini diplomasi atau jawaban taktis. Ini publik akan menilai nanti Mas Jun ya. Mas Nasruddin, silakan Mas Nasruddin. Oh, siap. Begini, saya mau masuk ya sebentar karena ini waktunya juga tidak panjang ya sebetulnya di programnya Sanrasan ini. Cuman saya begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan juga dan jajarannya, misalnya Korwil sampai ke tingkat kepala sekolah. Hal yang perlu saya kritisi adalah yang pertama, saya berharap memang dari 2 tahun yang lalu ya, Bangkalan ini ingin berubah dan ingin berguna. Tetapi di Bangkalan ini saya anggap tidak ada yang punya keinginan untuk melakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa demikian? Ketika misalnya ada sebuah persoalan, kesalahan sekecil apapun kesalahannya, ketika teman-teman ini mau menyikapi, mau mengingatkan dengan menyampaikan kritikan misalnya, baik kritikan yang disampaikan secara langsung ataupun melalui medsos, di situ harus respect, harus diterima dengan lapang dada. Akuilah kesalahan, ayo kita benahi bersama bagaimana Bangkalan ini ke depan agar supaya menjadi Bangkalan yang luar biasa. Mas Nasir yang dirasakan Mas Nasir, yang dilihat, yang dicermati, setiap masukan, setiap kritikan itu nggak pernah diterima atau memang bagaimana Mas Nasir? Begini, kalau misalnya diterima, di situ hanya didengarkan. Tetapi ketika didengarkan ada upaya-upaya bagaimana untuk menawan orang yang melakukan kritikan. Misalnya dengan ada kemarin juga ada beberapa media yang mengatakan bahwa ini selalu dilawan. Ketika kita melakukan kritikan dilawan. Ada yang mengatakan aktivis melawan aktivis. Nah, ini justru kemudian saya anggap ini adalah sebuah adu domba seperti itu. Oke, Mas Nasir. Kita di depan bekerja, kolaborasi, saling mengingatkan agar supaya Bangkalan ini sejahtera dan menjadi Bangkalan yang apes katanya Bung Paulsen. Oke, Mas Nasir, itu yang menjadi keresahan dari Bang Nasir sebagai aktivis viral ya di Bangkalan ya, Mas Nasir ini kalau dalam urusan perpendidikan, ternyata Mas Thomas, Mas Anur, Abang Anur, apa yang dirasakan Mas Nasir ini setiap ada kritikan, ini pasti ada anyaknya, Dinas Pendidikan anyaknya. Seperti kemarin bahwa ada fee katanya 3% justru bukan, itu hanya iuran dan lain sebagainya.
itu mungkin yang menjadi keresahan Mas Nasir, setiap ada masukan dan kritikan tidak untuk berbenah, tapi dilawan itu, enyaknya itu dengan argumentasi yang alibi, yang agak apologetik gitu lah maksudnya. Tanggapannya Mas Thomas? Ya, saya rasakan juga sama demikian. Oh. Tapi kami di Dewan Pendidikan tidak pernah putus asa, baik bekerja maupun mendoakan agar mereka segera dapat hidayah. Amin. Akan tetapi aktivis pun juga jangan berlawanan sesama aktivis. Saya kira begitu. Tapi untuk beda pendapat itu memang harus beda. Aktivis yang satu ngambil di sisi ini, aktivis yang satu ngambil di sisi ini. Itu memang harus berbeda antara aktivis itu. Berbeda sih boleh. Biar punya kekayaan, Mas ya, Thomas. biar punya variasi. Berbeda tuh boleh, mengada-ngada yang nggak boleh kan? Ya semuanya begitulah. Ya, Tapi tetaplah berbeda, tetap dalam satu tujuan. Itu yang saya harapkan. Tujuannya adalah bagaimana membenahi, memberantas, dan memberhentikan serta mengupayakan baik dengan aksi maupun dengan doa gitu loh. Terima kasih. Oke. Luar biasa Mas Thomas ini. Tapi intinya Mas Nasiruddin, apa yang menjadi keresahan Mas Nasir juga dirasakan oleh Mas Thomas gitu tadi. Dirasakan karena Dirasakan Mas Nasiruddin ini salah satu aktivis yang paling aktif datang dan mengkritisi kami, bahkan menelpon dan WA. Ini andaikan saya punya anggaran untuk memberikan hadiah kepada beliau, sering dapat hadiah dari saya kan. Tentu enggak ada anggarannya. Makanya itu Mas Thomas, kenapa sekarang itu dicurahkan di sini, karena memang kritikan WA nelpon langsung itu tidak lanjut dari DP kayaknya. Sehingga ini lagi-lagi mencurahkan perasaannya di sini Mas Thomas. Makanya Mas Thomas sering-sering begini. Iya. Oke, Mas Anur mau nanggapi ini? Saya sebenarnya ingin lebih fokus pada bagaimana BOP selama ini dan yang akan datang. Andaikan ada dinas pendidikannya enak itu. Jadi bisa clear ketika kita bicara tentang BOP ini. Jadi kalau bicara tentang masalah tadi, bagaimana problem aspirasinya, menyampaikan aspirasi, dan bagaimana problem di internalnya DP ini, saya rasa diselesaikan di internalnya DP saja lah. Maksud saya, bagaimana saat ini kita bisa mengurai terkait dengan persoalan BOP ini ataupun dana BOS yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, gitu. Seperti halnya dana BOP yang disuruh setor 65%, setelah saya lihat di RKAS-nya itu ternyata untuk pembelanjaan alat itu ya cuma 50%, berarti ada sisa 15% itu yang perlu presentasi 15% itu kita perlu konfirmasi kepada dinas pendidikan, juga perlu penegasan terhadap Dewan Pendidikan. Seperti itu saya tegaskan ya Mas Ahmad Nur ya. Silakan. Karena tahun ini kami tidak mengawal dari awal tentang ini. Baru rame kami turun memang ke satu tempat yang mengatakan 33% itu. Tahun depan kami berjanji akan kami bereskan dana BOP ya. Tapi untuk BOS ini masih harus berpacu dan bercibaku ini. Tapi untuk BOP kami nyatakan siap untuk dibereskan. Tapi harus bersama-sama dengan Mas Ahmad Nur, Mas Nasiruddin, sama Mas Suud 100 ini tadi itu harus bersama-sama kita. Tapi kami bertekad tahun depan insya Allah beres itu. Mas Thomas, kenapa kalau BOS masih nunggu yang lain? Terlalu sal-sal ya masalahnya? Saya tidak bukan pesimis, akan tetapi ini benang kusut yang menjadi problem. Harus gimana ya, harus perlu ketegasan bersama-sama. Welcome seluruh pemerintah di Kabupaten Bangkalan ini. Mas Thomas, kalau BOS BOP dan yang lain-lain itu sudah menjadi lingkaran setan, ini mestinya DP tidak haram ketika mau berkoordinasi dengan APH agar ini terurai dan dibongkar semua itu. Kalau itu terjadi secara TSM dan segala macamnya, ini bisa terbongkar dan cepat selesai. Jangan ditunda kalau memang ini sebetulnya jelas ada persoalan secara pasti, Mas Thomas. Kok kalau BOP dibawa dibereskan, kalau BOS enggak? Gimana, Mas Thomas? BOP terlalu sedikit anggarannya, sedangkan BOS bukan enggak dibereskan. Iya. Iya betul. Saya perlu bertemu langsung dengan Mas Ahmad Nur ini terkait BOS ini dan teman-teman yang lain. Karena terus terang ini anggaran besar dan jelimet gitu loh. Jadi kalau hanya kami saja yang bekerja, ini saya kira tidak maksimal, Bapak.
Oh ya, oke. Nah, kejujuran semacam ini yang penting, Mas Thomas. Tapi yang pasti, Mas Thomas jujur bahwa ada persoalan besar di BOS dan ini sampai tidak bisa berjanji membereskan tahun depan. Kalau BOP berjanji membereskan tahun depan, karena BOS ini masalahnya lebih besar lagi dan mungkin lebih TSM ya, sistematis dan masif mungkin ya. Maka perlu untuk mempelajari dan mengurai lebih pasti lagi itu, Mas Thomas ya. Iya, betul. Nah, ya oke. Teman yang lain yang sudah bergabung ada Mbak Normawati, ada Monawir. Siapa yang mau bicara? Ada Mohyi juga. Apakah ini fitnah atau lumrah atau hanya sekedar kilahnya? Siapa yang mau bicara? Ayo, Mohyi, silakan Mohyi. Mas Mohyi. Mohyi ini kan sebetulnya kan aktivis kesehatan. Mau bicara aktivis pendidikan ya? Bukan sama bisa itu. Ya kan kompleks permasalahan pendidikan ini, Pak. Oh gitu. Jadi ya. artinya kalau terkait dengan permasalahan penyelewengan ini kan permasalahannya sangat-sangat krusial kan begitu. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang bergerak di jalanan ini, Pak, bergerak di jalanan ini juga ditanya hal serupa, misalnya pembelian baju itu apakah boleh dari dana BOS gitu loh. Padahal secara keaktivisan saya fokusnya di kesehatan, tapi kan kalau masyarakat awam itu kan tidak paham itu, Pak. Mereka menganggap kalau aktivis ini super power gitu loh, hampir semuanya harus bisa kan gitu. Oke, lanjut ke to the point, ke urusan pendidikan yang mau disampaikan, Mas Mohyi. Permasalahan pendidikan ini kan begitu kompleks. Jadi artinya kalau memang bersih, kenapa harus risih? Nah, yang kedua, transparansi terkait dengan bantuan-bantuan ini di bidang pendidikan ini, itu yang perlu didorong, terutama oleh Dewan Pendidikan. Itu saja, Pak Aliman. Terima kasih. Enggak, sebelum satu putaran, Mas Mohyi melihat Dewan Pendidikan tidak pernah mendorong ini kepada Diknas untuk melakukan transparansi? Transparansi ini kita belum melihat. Secara masif itu belum ada. Progres dari Dewan Pendidikan kan belum ada. Dengan adanya Dewan Pendidikan ini, kita, masyarakat umum belum paham Dewan Pendidikan ini, Pak. Tapi yang paham itu hanya di dunia peraktivisan dan dunia birokrasi. Maka dari itu, eksistensi Dewan Pendidikan ini perlu dideploy secara masif kepada masyarakat, agar kalau ada masalah pendidikan itu jelas arahnya, mereka bisa maju kemana. Nah, jadi transparansi diperlukan, juga didorong oleh Dewan Pendidikan ini, Pak. Gitu maksudnya, Pak. Ya, Nah, pertanyaan saya sederhana sebetulnya, Mas Mohyi. Mas Mohyi tidak melihat dan belum mendengar bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan itu tidak mendesak dan tidak mendorong Diknas untuk transparan. Belum. Catat, Mas Thomas. Oke, terima kasih Mas Mohyi. Catat nih, Mas Thomas. Ini aktivis loh. Yang bilang ini aktivis, bukan orang kaleng-kaleng ini. Iya, idza tamal amru badanak suhu Aliman. Aliman. Kalau aktivis sudah bilang begitu, apalagi orang di desa-desa itu pasti ini lebih dobit gitu loh, bahwa kinerja dan kerja dari DP itu sampai detik ini masih belum dirasakan oleh masyarakat. Gitu, Mas Thomas, kesimpulannya. Iya. Mau ditanggapi, Mas Thomas? Lanjut aja lah biar tidak memperlama persoalan. Oke. Ada lagi yang mau bicara? Saya ingin menanggapi punyanya Bang Thomas itu sebentar. Oke, tapi jangan banyak-banyak, Sur 100. Monggo. Jadi kan perjanjiannya Bang Thomas dalam jangka 1 tahun itu kasus BOP itu akan diselesaikan. Betul begitu ya Bang Thomas? Iya, betul. Perjanjiannya sekarang begini, kalau memang jangka dalam 1 tahun tidak bisa mensterilkan kasus BOP, apa perjanjiannya? Mau mundur? Konsekuensinya. Ya harus ada, kalau memang ada, bukan sikap gentleman untuk mundur itu, tapi mentransparansikan kasus itu untuk kemudian dilaporkan dan dibuktikan di meja hijau. Oh, saya kira mau undur diri secara terhormat. Ya kalau mundur bersama-sama kan nggak ada DP-nya nanti. Itu kan bagian dari sebuah sikap gitu ya. Tapi kalau pilihan sikapnya bahwa ini adalah bentuk keseriusan dari DP menyelesaikan tentang masalah BOP,
BOP ini penting untuk kita dorong dan untuk kita dukung, Mas Suhud 100. Kalau begitu Mas Suhud. Meskipun Kalau tidak kan nggak mundur. selesai nanti Bang Aliman. Iya, meskipun tidak mundur gitu ya perjanjiannya, tapi ini ikhtiarnya seriusnya ini bukan main. Dalam jangka waktu 1 tahun ke depan ini akan dibereskan. Dan ini catat ini karena ini akan menjadi dokumen publik ini nanti Mas Thomas. Ini Mas Thomas. Ya, betul. Apa yang dibicarakan Mas Jejak Thomas digital ini? istilah teman-teman sekarangnya. Betul, betul. Mbak Mas Anor, mau nanggapi dari persoalan ini? Pertama, saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi terhadap Bapak Thomas ini karena sudah mau terbuka dan punya komitmen kepada kita, dan ini akan menjadi catatan kita. Tapi urusan transparansi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhyi tadi, itu memang Dewan Pendidikan saja saya rasa masih kesulitan untuk mendapatkan informasi atau mengakses informasi yang berkaitan dengan ini dana BOS seperti itu. Sehingga bagi saya silakan Dewan Pendidikan mendorong dulu terkait dengan transparansi minimal di internal Dewan Pendidikan dulu, antara Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan ini, biar tidak kemudian bingung apa yang mau disampaikan ke publik, dan ketika ada persoalan di publik ini biar sama-sama nyantol seperti itu, biar gatuk istilahnya itu. Oke. Berarti banyak dari pembicaraan yang masuk di sini, banyak yang melihat sinis dari kinerja dan peran Dewan Pendidikan selama ini. Meskipun Mas Thomas sudah menjelaskan baru balik gitu ya, baru mukallaf umur 8 bulan ya Mas Thomas ya. Ya, betul. Umur 8 bulan masih baru mukallaf. Mbak Ida Abdul Wahid barangkali mau bicara, pelajar keker Abdul Nafik. Mbak Ida Abdul Wahid, kalau belum nanti saya akan lanjutkan pada persoalan yang lain. Oke, Mas Thomas, ada banyak sebetulnya persoalan selama ini kan tadi itu kesimpulannya kentut gitu ya, kentut kalau Mas Anur, tapi Mas Thomas ini isu. Pak Suhud 100 tadi sudah melakukan langkah pelaporan, pengaduan apa pelaporan ini Mas Suhud ini? Mas Suhud? Oh, pengaduan. Jadi kalau pengaduan itu belum mengikutkan bukti-bukti ya? Ya. Belum menyertakan bukti-bukti. Ya, betul. Tapi nanti tetap kami follow up terhadap Kejari Kabupaten Bangkalan. Jadi istilahnya kalau aduan itu kan minta kepada pihak APH untuk mencari bukti sendiri gitu ya maksudnya kan? Betul. Jadi Suhud 100 belum memegang bukti. Ya. Ya, betul. Iya Pak Thomas, ternyata masih kelasnya sama dengan Mas Thomas. Isu berarti kalau belum ada bukti. Ya Mas Thomas ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada bukti lah. Maksud saya tidak ada bukti itu memang betul-betul jujur gitu loh. Kalau tidak jujur, mudah-mudahan segera ada bukti, kan begitu. Ini kan sebetulnya gitu ya Pak. Temanya kan buktinya sehingga tidak ada bukti. Temanya kan ini fitnah, apa hanya sekedar kilah dari Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan atau pengelola pendidikan, atau ini betul-betul sesuatu yang sudah lumrah, yang menjadi sudah ada kebiasaan yang semua orang sebetulnya tidak mau mempersoalkan karena itu sudah menjadi sebuah budaya dan kebiasaan. Bahkan kalau tidak melakukan semacam itu justru dibully bareng-bareng yang lain. Tanggapannya Mas Anur? Saya rasa apa yang dilakukan oleh saudara Suhud meskipun itu tanpa bukti itu sudah menjadi tugasnya APH. Ya, menjadi tugasnya APH untuk menindaklanjuti. Saya harap ini juga bisa jadi pelajaran untuk semua kalangan, bagaimana kita bisa berbenah seperti itu, dan juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk semua pengelola pendidikan, baik Dinas Pendidikan maupun Dewan Pendidikan, bagaimana kita bisa mendesain pendidikan di Kabupaten Bangkalan ini ke arah yang lebih baik seperti itu. Karena ini kan urusan saya tidak ingin terlalu larut urusan fitnah atau apa ini. Intinya ayo kita perbaiki pendidikan di Kabupaten Bangkalan, itu saja. Oke. Ini sebetulnya sudah lama diperbincangkan, baik di medsos, baik di FB, di media dan lain sebagainya. Bahkan terbentuknya Dewan Pendidikan ini tujuannya dan berdiri di atas persoalan-persoalan
numpuknya persoalan-persoalan di pendidikan gitu ya. Mungkin Mas Thomas sudah ingat itu gitu. Mau nambahin sedikit Saudara Aliban. Oke, nanti setelah ini Mas Nasir. Gini. Setelah ini Mas Nasir setelah ini ya. Muncul lahirnya Dewan Pendidikan itu sebetulnya berdiri di atas menumpuknya persoalan-persoalan pendidikan yang disadari, diakui, dialami oleh banyak calon-calon Dewan Pendidikan dulu waktu presentasi ke saya. Sehingga kalau sekarang masih menganggap itu sekedar isu, bukan sesuatu yang jelas. Ini pertanyaan besar dari masyarakat sebetulnya, Mas Thomas, untuk Dewan Pendidikan. Kan seluruh anggota Dewan Pendidikan itu sebetulnya semuanya sudah berjanji akan membenahi pendidikan di Kabupaten Bangkalan itu untuk lebih meningkatkan mutu dan lain sebagainya. Apa Mas Nasir yang mau ditambahin, Mas Nasir? Ayo Nasir. Mas Nasir. Berbicara soal laporan atau pengaduan, tadi karena Suruh mungkin tidak membawa data-data valid ya datang dulu diterima sebagai pengaduan. Tetapi kalau berbicara soal ini kok tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, misalnya di situ juknis lah yang dijadikan acuan utama di dalam menyelesaikan program di Dinas Pendidikan. Nah, dengan adanya temuan itu seharusnya kalau misalnya APH-nya pengen melakukan langkah-langkah tegas, ya profesional di dalam menegakkan hukum, seharusnya ketika ada pengaduan, jangan sampai dilaporkan, adanya pengaduan saja di situ harus melakukan lidikan, bukan kemudian di situ masyarakat yang diminta untuk semuanya membawa data dan lain semacamnya, kan terkesan tidak mau bekerja mereka kalau harus membawa data dan lain semacamnya. Ini kan lucu gitu. Ya, jadi jangankan memang kita perlu membawa data-data yang jelas ke APH ketika kita mau menyampaikan baik itu pengaduan ataupun laporan. Bagaimana tidak? Yang sudah ada datanya saja masih belum diselesaikan, apalagi yang tidak ada datanya di situ justru akan menjadi peluang jalan besar untuk bagaimana melakukan istilahnya itu menggelinding adanya keinginan gitu loh. Dari pihak penegak hukum sendiri. Mas Nasir ingin mengatakan bahwa jangan bebani masyarakat, jangan bebani aktivis untuk membuktikan sesuatu yang sebetulnya bisa untuk dibuktikan oleh APH gitu ya. Iya. Oke. Iya, betul. Bisa saya tangkap Mas Nasir. Oke, ini sudah didengar semua. Kepada Mas Thomas juga Mas Anur ya, Mas Anur, mana Mas Anur? Dulu untuk masalah KIP ada persoalan-persoalan yang dianggap dicairkan pihak sekolah, banyak penerima KIP yang tidak tahu bahwa anaknya dan siswanya itu menjadi penerima dari program KIP dan PIP, sampai Pak Bupati melakukan pencairan acara simbolis gitu ya, meng-ATM-kan KIP gitu. Waktu itu saya sangat ingat sekali Dewan Pendidikan ketika melihat upaya Pak Bupati untuk meng-ATM-kan KIP agar KIP itu betul-betul turunkan tepat sasaran, sampai di mana kontrol dan pengawasannya, Mas Thomas? Terima kasih. Saya akan di zona 1. Di zona 1 ini meliputi Kabupaten Bangkalan, Kiker, Arosbaya, Kelampis, 10 dan Tanjung Bumi. Walaupun tidak maksimal 100%, tapi upaya kami ada beberapa sudah yang dapat ATM, ada beberapa sudah yang rekening itu sudah di tangan personal masing-masing yang sebelumnya bertahun-tahun bahkan lulus masuk ke SMP pun tidak pegang rekening, tapi ada beberapa yang sudah kami serahkan dan kami buka pengaduan di zona kami. Siapapun yang merasa dapat KIP atau PIP itu dengan cara mengeklik itu by NSN itu kan ada itu kan bisa dicek dapat PIP atau tidak, itu masuk di menggunakan NSN, tanggal lahir, nama orang tua itu sudah keluar itu Bapak. Jadi sudah keluar dan sangat dibantu oleh saudara Bang Nasir ini
sangat membantu sekali Bang Nasir ini. Terima kasih Bang Nasir, membantu tugas kami sebenarnya. Dan sekarang tidak sulit sebenarnya, apalagi dengan pembelajaran mudah daring ini, mereka sudah sama-sama pegang IT dan sangat gampang. Silakan Bapak Ibu buka, dan kalau perlu tanya ke kami, tanya ke Bang Nasir tentang bagaimana mengecek bantuan berupa PIP itu dengan cara by NISN, itu ada di situ. Mas Thomas, Mas Thomas, pertanyaan saya, sampai di mana pengawasan DP terhadap program Pak Bupati meng-ATM-kan KIP ini? Karena awalnya dari KIP itu disinyalir banyak penyelewengan yang terjadi di bawah, sehingga Pak Bupati membuat sebuah kebijakan untuk menghindari penyelewengan itu, meng-ATM-kan 24.000 kalau nggak salah angkanya, 24.000 siswa yang akan mendapatkan ATM. Itu kira-kira pantauan dari Dewan Pendidikan, kira-kira berapa persen itu yang sudah ter-ATM-kan? Belum 50% Bapak Aliman. Karena yang mencetak itu kan dari BRI, belum 50%. Cuman untuk yang diserahkan kepada personalnya itu saya kira lebih kalau 50%. Sekarang yang diserahkan. Itu, karena memang kami datangi semua. Dan kebetulan ya, di sekolah tetangga rumah saya sendiri dan anaknya sekolah ke saya itu baru nyerahkan kemarin. Pak, saya cek di Dapodik setelah masuk ke saya, Dek, kamu dapat bantuan ini, mana rekening lu Pak? Saya tidak tahu Pak. Langsung saya datangi sekolahnya. Kalau rekeningnya hilang, langsung saya antar ke Polsek untuk ambil keterangan kehilangan. Dicetak lagi. Sampai sedemikian rupa Pak. Jadi tugas Dewan Pendidikan itu melayani full gitu loh. Padahal kalau Mas Thomas, berarti sinyalemen yang sering distatuskan dan juga dibicarakan oleh Mas Nasiruddin itu bukan fitnah ya, itu asli berarti ya. Ya, kalau tidak ada api kan tidak ada asap Bang Aliman. Ya. Nggak gini Mas Thomas. Bahasan yang lebih serius lagi adalah ketika Dewan Pendidikan sudah menemukan secara langsung hal semacam itu, maka yang terjadi hal semacam itu tidak mungkin hanya tetangganya Mas Thomas yang dekat dengan rumahnya Mas Thomas. Pola-pola semacam itu bisa saja juga dilakukan oleh di sekolah-sekolah lain, di SD atau SMP. Hanya gambaran Bang Aliman, hanya gambaran. Kalau di tetangga rumah saja seperti itu, apalagi yang di Tanjung Bumi sana, di Belega sana yang jauh dengan kami gitu loh. Ini sebagai gambaran, bukan suudzon, tapi sebagai referensi itu loh Pak Aliman. Ketika sudah menyimpulkan begitu, sekarang Mas Thomas kan dalam pundaknya menjadi anggota Dewan Pendidikan. Apa tidak punya inisiasi untuk bagaimana hal semacam ini justru ditelusuri secara masif lagi? Karena tidak menutup kemungkinan penyelewengan KIP itu TSM sifatnya Mas Thomas. TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Tidak hanya di situ, seluruh Bangkalan. Kalau seluruh Bangkalan yang terjadi, maka pihak APH sebetulnya tidak lagi butuh untuk menunggu bukti dari Mas Suhud. Tinggal bagaimana menelusuri sendiri bahwa pola penyelewengan KIP terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif. Itu maksudnya Mas Thomas. Bukan begitu ya Pak Aliman ya, masuk ya sebentar ya. Monggo. Saya setiap berjalan pakai kendaraan atau pakai sepeda motor ketemu sekolah di zona saya selalu berhenti. Pak tolong ya PIP-nya kalau pas ada petugasnya dikasih, karena sekarang sudah terbentuk Dewan Pendidikan. Nah, gitu selalu begitu memberi arahan seperti itu terlebih dahulu. Nanti baru setelah masuk resmi kita memang akan datangi sekolah per sekolah Bapak Aliman, agendanya seperti itu. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang kalau datang ke sekolah itu ada aja yang curiga Pak Aliman. Dikira kami dapat salaman, dikira kami dapat apa. Jadi memang butuh bersama dengan Pak Nasir untuk menyaksikan kalau kami itu nggak dapat apa-apa dan nggak minta apa-apa gitu loh. Memang butuh bergabung didamping oleh Pak Nasiruddin ini. Oke, Mas Thomas, terima kasih Mas. Mbak Ida mau bicara? Mbak Ida chat ini benahi harga CV juga Pak untuk pencairan tahap 2 tahun 2021. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya Mbak Ida? Mbak Ida. Oh, itu terkait BOP itu Pak Aliman. Oh. Kami izin masuk Pak. Monggo, siapa ya? Monggo, Abdul Malik. Monggo Mas Abdul Malik.
Abdul Nafik, Kak. Abdul Nafik, mohon maaf. Ini pakai kacamata nggak jelas juga. Abdul Nafik, monggo. Abdul Nafik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf tidak menampilkan muka Pak, baru siuman ini Pak. Ketedung ya. Ini kami pernah dapat laporan dari teman-teman mahasiswa. Ini berkaitan dengan KIP, Kak. Kebetulan dari beberapa kampus yang ada di Kabupaten Bangkalan itu pernah memberatkan beberapa teman-teman mahasiswa berihal dengan istilah uang gedung lah, uang untuk pembayaran kampus itu memberatkan, dan salah satu persyaratan ketika ingin mendapatkan potongan harga, potongan biaya itu harus melampirkan yang namanya KIP lah. Ketika mereka itu ngurus berkaitan dengan KIP, ada beberapa nama kepala desa itu sepertinya menutup-nutupi hal yang demikian, Kak. Tidak mau melayani urusan yang berkaitan dengan KIP. Dan Nafi, apa syaratnya itu sebetulnya untuk mengurus masuk ke program KIP yang terkait dengan kepala desa? Apa itu? Kebetulan kan ada sebagian mahasiswa di sini, Kak, kekurang istilahnya pengen dapat keringanan biaya. Iya, syaratnya harus mempunyai KIP. Oke, syaratnya harus mempunyai KIP. Lah ketika ngurus ke kepala desanya itu sepertinya dipersulit. Oke, jangan tutup dulu Mas Nafi, jangan tutup dulu. Mas Anur, mana Mas Anur? Mana Mas Anur? Mas Thomas tahu nggak tentang masalah langkah untuk persyaratan menjadi anggota untuk mendapatkan KIP di tingkat mahasiswa ini? Ada nggak korelasinya dengan desa, kepala desa, Mas Thomas? Sebelumnya ya, kalau di tingkat SD itu memang korelasinya dengan desa. Tapi sekarang kan tingkat SD itu kan sudah tidak ada. Dulu kan memang begitu. Lah untuk mahasiswa sebenarnya ngurus KIP itu di SMA-nya. Kalau tidak dapat dari SD, kita ngurus setelah di SMA itu bisa coba buka klik tentang tutorial dapat KIP itu di internet, ada itu. Nanti langsung maju ke operator sekolah di SMA itu minta diuruskan KIP gitu. Karena PIP itu adalah wujudnya, kalau KIP itu berlangsung dapat bantuan mulai dari SD sampai kuliah memang. Atau kalau tidak dapat dari SD dan SMP, SMA itu juga bisa masih mengurus KIP itu dengan cara maju bisa mengajukan atau lihat tutorial untuk dapat KIP gitu aja. Mas Nafi, bisa didengar dan diceritakan dengan jelas, Mas Nafi? Iya dipahami, tapi begini. Sebentar Mas Nasir dulu. Gimana Mas Nafi? Tapi keluhan teman-teman ini diminta katanya memang harus dari kepala desa yang istilahnya menyatakan bahwa membutuhkan kelengkapan syarat administrasi dari kepala desa. Tidak mampu. Bisa demikian, Pak. Dan ya mohon maaf dari pihak desanya itu kurang merangkul bahasanya. Ya, dipersulit lah gitu ya. Oke, Mas Nafi, bisa didengar keluhannya. Jangan tutup dulu, Mas Nasir, mau bicara Mas Nasir. Begini, ya memang dulu PIP itu memang KIP itu memang jatuh kepada kepala desa, tidak langsung jatuh kepada sekolah. Tetapi sekarang ini ada jalan alternatif lain. Kalau misalnya sekarang mengajukan pembuatan KIP atau pengajuan KIP di SMA, terus kemudian diminta keterangan tidak mampu oleh pihak sekolah dari kepala desa, tidak hanya itu sebetulnya jalan alternatif lainnya. Jalan alternatif lainnya memang ada semacam program lain, program PKH misalnya punya orang tuanya menerima PKH,
di situ juga bisa dilampirkan sebagai acuan untuk mendapatkan KIP. Seperti itu. Jadi ini kalau berbicara di dalam job list-nya, tidak hanya kemudian keterangan tidak mampu yang dari kepala desa itu, justru di situ ada apa namanya PKH ya, KKS itu yang bisa itu diajukan ke pihak SMA seperti itu. Itu tawaran dari Mas Nasir Abdul Nafi, kalau ada kesulitan membuat apa namanya meminta syarat asimilasi ke kepala desa, tanyakan kepada teman-temannya yang ngurus itu, kalau kebetulan orang tuanya masuk ke dalam KPM PKH, itu bisa dijadikan pengganti dari syarat yang tadi menyebabkan kesulitan Mas Nafi. Mas Nafi bisa mendengar? Iya, bisa mendengar Kak, tapi misalnya nanti ini kan sambil lalu akan kami tanyakan kembali bagaimana kejelasan terkait teman-teman kemarin yang sudah mengadu kepada kami. Ya. Terus nanti tindak lanjutnya kami akan langsung komunikasi baik itu ke Bapak Dewan Pendidikan atau ke Kahliman Haris nanti. Oke, jangan ke saya, ke Pak Dewan aja, ke Pak Dewan Pendidikan saja. Siap. Kalau saya nanti kalau ada yang sulit itu nanti saya yang datang ke sekolahnya. Oh, sip. Mas Nafi sudah ada solusi ya, Mas Nasi ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Sebagai closing statement dari khususnya kepada Dinda Ahmad dan juga Dewan Pendidikan, silakan untuk Dinda Ahmad, silakan closing statementnya, Dinda. Terima kasih. Pertama terkait karena ada dua pembahasan. Pertama mengenai mengenai BOP dan dana BOS. Yang perlu saya tegaskan kembali kepada Dewan Pendidikan karena kebetulan ada di sini, silahkan itu mulai dari proses perencanaannya, terusan pengadaan atau pembelanjaannya atau bahkan pelaporannya dana BOP minta tolong dikawal serta porsi-porsinya seperti itu. Dan khususnya ini juga jangan sampai ada lagi istilahnya itu harus belanja kepada CV tertentu dengan angka-angka tertentu seperti itu, atau setor sekian dan harus setor sekian dan pokoknya jangan sampai ada itu. Terus yang berkaitan dengan dana BOS ya, karena ini memang berat katanya itu, saya harap ini tidak berat. Mari kita sama-sama berjuang bagaimana bisa memutus mata rantai atau lingkar setan yang begitu kuat ini. Terus yang berkaitan dengan PIP, saya minta kepada Dewan Pendidikan karena juga punya fungsi kontrol, minta se-Kabupaten Bangkalan itu masing-masing sekolah PIP itu ditempelkan di sekolahnya, karena yang saya rasakan dan yang saya temukan itu banyak teman-teman, banyak adik-adik saya itu tidak merasa dan tidak menyadari kalau dia itu menerima PIP seperti itu. Jadi untuk mengakses, untuk ngeklik dan lain sebagainya mereka tidak tahu. Jadi minta tolong ini nama atau daftar penerima PIP ini suruh tempel di semua sekolah dan di semua sekolah atau lembaga seperti itu. Ini untuk mempermudah siswa-siswi bahwasanya dia itu menerima PIP seperti itu. Oke, Mas Ahmad. Oke, Mas Ahmad Anwar, ini mudah-mudahan didengar menjadi agenda pertama yang dilakukan oleh DP nanti untuk merekomendasikan kepada setiap sekolah lewat Diknas agar menempel setiap penerima KIP itu di masing-masing sekolah sebagai bentuk ikhtiar partisipasi pengawasan partisipatif gitu ya. Silakan Mas Thomas, closing statement-nya. Ya, terima kasih untuk BUP, KIP, BUP dan PIP. Memang kalau tahun ini tidak tuntas, dan tahun depan kami berencana akan mengumpulkan teman-teman aktivis pendidikan ini di Dewan Pendidikan untuk sama-sama mengawal bersama dengan Dewan Pendidikan. Itu untuk menuntaskan BUP dan PIP. Selanjutnya dua ini berhasil sambil lalu mengawal BOS ini agar juga sama-sama tuntas di tahun ketiga Dewan Pendidikan itu. Terima kasih, barangkali itu statement kami. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon semuanya dibuka kameranya biar publik juga melihat agar siapa-siapa yang ikut di Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak pelajar Keker, Abdul Wahid, makasih banyak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.